Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, karena hari ini alhamdulillah sehat semua, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ada yang mewakilkan untuk mengajak temannya berdoa. Silahkan. Mbak Evi mungkin. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Evi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian ya. Jadi kalau misalnya namanya dipanggil, tolong nyalakan mikrofon dan bilang hadir. Yang pertama ada Hilda Fatika Sari. Hadir, Bu. Oke, lalu Nadia Salsabila. Hadir. Lalu yang ketiga ada Evi Nazilatun Nikmah. Hadir, Bu. Lalu ada Ulfa Nikmah. Hadir, Bu. Yang terakhir ada Novalia. Novalia lagi tidak di handphone ya. Ya udah baik kalau begitu. Lalu kita hari ini akan belajar tentang sejarah Indonesia yang termasuk dalam pembelajaran IPS ya. Ibu share screen terlebih dahulu. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Lihat ya, jelas tidak? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Karena materi ini cukup banyak ya dan cukup panjang, jadi rencananya Ibu akan membagi materi ini untuk 2 pertemuan. Jadi pertemuan sekarang dan pertemuan minggu depan. Lalu ini ada tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis kronologi yang terjadi pada masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Dan juga peserta didik diharapkan bisa menerapkan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membahas tentang menerapkan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa memberi contoh dari kegiatan yang mencerminkan dan menunjukkan semangat kebangsaan bagi orang pelajar seperti kalian ini. Silakan angkat tangan, raise hand atau nyalakan mikrofon. Halo? Mungkin bisa diulang, Bu. Terputus ya? Jadi membahas tentang menerapkan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari ini, di antara kalian sebagai pelajar, ada yang bisa memberi Ibu contoh dari kegiatan pelajar yang mencerminkan dan menunjukkan semangat kebangsaan bagi seorang pelajar? Ada? Silakan raise hand.
Jadi tidak ada yang bisa menjawabnya. Ya udah, kalau begitu Ibu bantu ya. Jadi penerapan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar bisa dilakukan dengan mengikuti upacara dengan khidmat. Lalu ada menghafal lagu kebangsaan. Lalu ada memahami Pancasila dan maknanya. Lalu ada juga menerapkan Bhinneka Tunggal Ika pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Lalu slide selanjutnya, ini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Itu Bu, saya salah satu Evi. peninggalan bangsa Eropa Bu, berupa bangunan Eropa yang dari Indonesia. Ya, bagus sekali Evi. Jadi gambar ini merupakan peninggalan Eropa. Nah, kalau misalnya ada bukti peninggalan di Indonesia seperti ini, berarti bangsa Eropa pernah datang ke Indonesia. Nah, tentunya jika datang maka ada alasannya. Nah, alasan bangsa Eropa mendatangi Indonesia ini dimulai pada abad ke-16 sampai ke-19, yang dimana saat itu Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk kebutuhan mereka. Nah, akhirnya mereka menjelajah. Nah, namun karena tergiur oleh rempah-rempah yang kala itu seharga emas, saking langkanya, akhirnya mereka melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme yang dimotivasi oleh Triji. Nah, kolonialisme sendiri itu bertujuan untuk menguras habis sumber daya dan kekayaan negara yang dijajah oleh bangsa pendatang tersebut. Sementara imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada seluruh bidang pada negara yang dijajah oleh bangsa penjajah tersebut. Sebelumnya telah dibahas apa itu Triji, dimotivasi kedatangan bangsa Eropa itu dimotivasi oleh Triji. Nah, Triji itu ini, gold, glory, dan gospel. Gold berupa kekayaan, glory adalah kejayaan, dan gospel adalah agama. Ini gold itu mencari kekayaan dengan tujuan awal bangsa Eropa datang, yaitu berdagang. Lalu di sini ada glory, itu mencari kejayaan dengan menjajah negara yang didatangi dan memperluas daerah jajahan tersebut. Lalu gospel, kalau sudah menjajah dan memperluas daerah jajahan, tentu saja tidak afdol kalau tidak menyebarkan agama atau keyakinan dan pengaruhnya kepada daerah jajahan tersebut. Lalu bangsa Eropa tidak semuanya yang datang ke Indonesia. Di sejarah hanya ada 4 ya. Yang pertama ada Portugis, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511, berhasil sampai di Maluku. Lalu ada Spanyol, Juan Sebastian menggantikan Magellan yang gugur di Filipina. Dia dikatakan gugur karena belum mencapai Maluku. Lalu digantikan oleh si Juan ini dan berhasil tiba di Maluku pada tahun 1521. Yang ketiga ada Inggris. Melalui jalur Spanyol, Inggris itu melalui jalur Spanyol ya, sama seperti jalurnya Spanyol. Francis Drake dan Thomas Cavendish tiba di Maluku pada tahun 1577. Lalu yang terakhir ada Belanda, dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Nah, di antara negara-negara yang datang ke Indonesia ini, yang paling menyengsarakan bangsa Indonesia adalah Belanda. Mengapa demikian? Terdiri dari kronologi gini ya. Jadi abad ke-19 sampai ke-19, bangsa Eropa itu membutuhkan rempah-rempah. Jadi akhirnya mereka melakukan penjelajahan ke negara-negara di Asia. Nah, pada tahun 1511, Portugis datang ke Indonesia. Lalu pada tahun 1521, Spanyol datang juga ke Indonesia. Dan selanjutnya pada tahun 1577, Inggris datang ke Indonesia. Lalu yang terakhir ada Belanda yang datang pada tahun 1595. Kemudian Belanda membuat persekutuan dagang VOC pada tahun 1602. Apa sih VOC itu? Nih.
VOC adalah kependekan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang dibentuk pada 1602 dan dipimpin oleh Heren 17 atau Dewan 17. Nah, VOC ini bisa juga disebut dengan Persekutuan Dagang Hindia Timur. Nah, VOC diberi kekuasaan seperti suatu negara. Mereka dapat bertindak semaunya tanpa harus melakukan konsultasi kepada pemerintah Belanda. VOC memiliki beberapa hak istimewa, yaitu 1. Hak monopoli dagang, 2. Hak membuat dan mencetak uang, 3. Hak membentuk tentara, 4. Hak menyatakan perang ataupun membuat perjanjian, dan yang terakhir ada hak mendirikan benteng pertahanan. Nah, karena VOC ini sangat memiliki kekuatan seperti suatu negara, itu membuat rakyat Indonesia resah dan melakukan pemberontakan serta perlawanan yang ada di daerah-daerah. Pejuang daerah-daerah yang melakukan pemberontakan. Seperti yang tertulis, ini adalah gambar-gambar tokoh penting yang berasal dari daerah di Indonesia. Jadi, baris pertama ini ada Patimura dan Marta Christina Tiahut. Beliau berdua ini adalah pejuang dari pemberontakan di Maluku. Lalu yang kedua ada Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi. Beliau berdua ini adalah tokoh dari pemberontakan yang terjadi di Jawa. Dan yang terakhir ada Teuku Umar serta Cut Nyak-Dien. Mereka adalah sepasang suami istri yang merupakan tokoh dari pemberontakan di Aceh. Nah, pemberontakan selain yang ada di gambar ini juga terjadi di daerah-daerah Indonesia seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Ini nanti silakan kalian cari di menurut kerja kelompok nanti ya di LKPD. Baik, Bu. Nah, sekian ya penjelasan Ibu. Ada yang ditanyakan? Masih belum, Bu. Baik, masih belum ya. Kalau begitu silakan dilihat WA-nya. Ibu sudah mengirim LKPD di sana. Sudah dilihat? Iya, Bu, sudah. Coba dilihat halaman 5 ya. Itu ada soal ayo berlatih. Silakan dikerjakan 15 menit cukup ya. Iya, Bu, cukup. Baik, waktunya sudah cukup ya. Dari soal tersebut, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu Ibu yang tanya ya. Jadi di situ ada gambar, ada logo. Dan Ibu ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang logo di atas? Saya. Ya, Nadia?
Eh, Logo di atas merupakan logo dari Perserikatan Dagang dari Hindia Timur Belanda yang dikenal sebagai VOC yang dibentuk oleh Belanda. VOC berupaya melakukan monopoli perdagangan di kawasan Asia pada era kolonialisme. Iya, bagus sekali. Terima kasih Nadia. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang coba dilihat halaman selanjutnya. Itu ada tugas kelompok yang ada tabelnya. Dilihat perintahnya. Nomor 1 ada buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 anggota. Diskusikan bersama anggota kelompok alasan mengapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap praktik kolonialisme dan imperialisme kebanyakan gagal. Lalu dituliskan hasilnya di seperti tabel tersebut ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk ini. Cukup ya. Ya Bu, cukup. Silakan dikerjakan. Sebentar Ibu izin off cam sebentar ya. Halo, apa sudah dikerjakan? Iya Bu, sudah. Kalau begitu, setiap perwakilan kelompok tolong menyampaikan jawabannya ya. Ibu tunjuk. Yang pertama, Hilda. Silakan. Bu, jadi yang pertama itu daerah Maluku, Patimura, dan Merta Christina Tiahahu. Presiden Belanda itu berhasil terbunuh yang kemudian menyebabkan amarah pasukan Belanda memuncak dan memanggil bala bantuan dari Ambon serta Jawa, sehingga Patimura dan Merta Christina Tiahahu itu bisa ditangkap. Ya, bagus sekali Hilda. Terima kasih jawabannya. Lalu yang kedua, silakan Evi. Baik Bu. Untuk yang kedua, saya memilih daerah perlawanan di Jawa. Tokoh pejuangnya yaitu Pangeran Diponegoro. Penyebab kegagalan yaitu Belanda menggunakan strategi baru yang disebut dengan benteng sel-sel untuk membuat pasukan Pangeran Diponegoro terpojok. Karena hal itu, Pangeran Diponegoro pun diajak berunding namun dikhianati oleh Belanda. Sudah Bu, terima kasih. Ya, Evi, terima kasih kembali. Bagus sekali jawabannya. Lalu perwakilan kelompok yang terakhir, silakan Ulfa. Baik, Bu. Daerah yang saya pilih daerah perlawanan di Aceh. Tokoh pejuangnya ada Panglima Polim, Teuku Ciditiro, Teuku Ibrahim, Teuku Umar, Cut Nyadin. Dan penyebab kegagalannya, suatu persatu gugur dan menyerah, lalu dibuatlah perjanjian plakat pendek yang berisi jika Aceh telah mengakui kekuasaan Belanda dan patuh pada perintah-perintahnya, serta Aceh bersedia untuk tidak berhubungan dengan negara lain. Ya, terima kasih Ulfa jawabannya. Nah, jadi dari kegiatan hari ini, setelah Ibu menjelaskan, kalian mengerjakan LKPD secara individu dan kelompok. Ibu yakin kalian sudah mengerti. Nah, untuk pembahasan minggu depan, angka baiknya jika dibaca terlebih dahulu materi-materi lanjutan dari ini ya, untuk pembahasan minggu depan.
Itu. Hanya itu yang Baik, Bu. bisa Ibu sampaikan ya untuk hari ini. Maaf kalau ada kesalahan. Ada yang ditanyakan lagi sebelum diakhiri? Ya cukup, Bu. Mungkin sudah cukup. Cukup ya. Tidak ada, Bu. Oke. Baiklah, kalau begitu pembelajaran hari ini sudah sampai di sini saja ya. Terima kasih partisipasinya. Bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.